Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Candidius Carlos Rojo. Saya dari Universitas Unplor, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kesesuaian Lahan Pulau Sebatik untuk Kakao. Ada 3 bagian yang saya akan mereview, yang itu pertama, kata pengantar, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang paling pertama, kata pengantar. Wilayah di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia antara lain Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pulau ini memiliki luas 24.004 ha dan terletak di antara ketinggian kurang dari 400 meter di atas permukaan laut. Pulau Sebatik berada di bagian utara Kabupaten Nunukan, dan wilayah di utara ini berbatasan dengan negara Malaysia Timur. Lahan pertanian untuk perkebunan kakao rakyat di wilayah tersebut umumnya tidak dikelola dengan baik, sehingga produktivitas lahan dan kualitas hasil komoditas relatif rendah. Tanah produktivitas akan mempengaruhi produktivitas hasil komoditas yang dibudidayakan. Penurunan produktivitas lahan merupakan masalah penting, terutama pada lahan pertanian miring. Produktivitas yang menurun akan menyebabkan kesuburan tanah menjadi rendah. Salah satu penyebabnya adalah erosi sebagai akibat dari pengolahan lahan yang tidak tepat dan curah hujan yang tinggi, sehingga lahan menjadi rusak baik fisik, kimia, dan biologi. Kedua, metodologi penelitian dilakukan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ini terletak di bagian utara Kabupaten Nunukan yang terletak pada koordinat antara 117 derajat 35,20 sampai 117 derajat 55,31 bujur timur. Daerah di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia Timur, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Nunukan, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Selat Makassar, yaitu Laut Sulawesi. Tiga, hasil dan pembahasan. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Potensi dan kendala perkebunan kakao rakyat. Pengembangan berbagai komoditas pertanian unggulan di Pulau Sebatik sangat potensial karena didukung oleh kondisi biofisik sumber daya lahan kering yang memadai. Utama komoditi tanaman perkebunan di wilayah ini adalah kakao, umumnya di perkebunan kakao rakyat. Luas perkebunan kakao rakyat di wilayah lebih dari 5.000 hektar dan produktivitas kakao kering kurang dari 1 ton. Rendahnya produktivitas komoditas unggulan tersebut antara lain disebabkan oleh tanaman tua, produktivitas tanah yang cenderung menurun, dan gangguan hama dan penyakit. Kendala pengembangan kakao di Pulau Sebatik antara lain ekonomi, sosial, dan aspek ekologi. Dari aspek ekologi yaitu degradasi sumber daya lahan, terutama
kerusakan tanah akibat bahaya erosi, dan tidak ada upaya konservasi tanah dan air sehingga dapat menurun yang daya dukung lingkungan. Karakteristik sumber daya alam. Topografi Pulau Sebatik bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Topografi dan kemiringan Pulau Sebatik. Tanah di Pulau Sebatik umumnya berkembang dari material sedimen dan sebagian kecil dari endapan sungai atau laut. Yang terakhir, kesimpulan. Lahan kering merupakan sumber daya alam yang memiliki peluang besar dari pengembangan ke kaum masyarakat perkebunan di Pulau Sebatik. Sebagian besar lahan kering tersebar di hulu das yang membentuk daerah berombak sebagai berikut. Pada daerah dengan intensitas curah hujan yang tinggi dapat memacu terjadinya erosi yang menyebabkan penurunan tingkat produktivitas lahan. Oleh karena itu, pemanfaatan Pulau Sebatik untuk perkebunan kakao rakyat perlu dilakukan sesuai dengan kelas kesesuaian. Itu saja jurnal yang saya review. Terima kasih.